Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Maftu, guru mapel Al-Quran Hadis di MTS Talbil Karjosari. Kali ini kami akan menyampaikan hukum bacaan mat tabi'i, kemudian mat far'i. Mat far'i di sini akan kami jelaskan tentang mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Definisi dan klasifikasi mat atau mat asli atau mat tabi'i, yaitu mat itu artinya panjang, sedangkan menurut istilah mat artinya memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Itu arti definisi dari pengertian mat. Mat di sini klasifikasinya ada dua, yaitu mat asli dan mat far'i, ya, tutupannya. Kemudian penjelasan pertama yaitu mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Kemudian mat tabi'i ini diberi nama mat tabi'i karena matnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Panjang ukurannya adalah 2 harokat atau 2 ketukan, biasa dibilang 1 alif. 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Contoh-contoh bacaannya yaitu di sini saya tampilkan. Wala, lamnya ini baca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada alifnya, sedangkan lamnya sendiri berharokat fathah. Kemudian bima, ma-nya ini berharokat fathah diiringi dengan huruf alif. Kemudian yang ketiga sama'una, ma-nya dibaca panjang karena ma-nya ini mim berharokat fathah, kemudian ada bersambung dengan alif. Ain, sama'una, ainnya berharokat dhammah diiringi wawu mati, sehingga ini ada 2 bacaan mat. Yang di bawahnya yaquluna, qafnya dibaca panjang karena qaf berharokat dhammah diiringi dengan wawu mati. Kemudian lamnya luna, yaquluna, nah, lamnya ini dibaca panjang, panjangnya 2 harokat. Kemudian nya ini dibaca panjang, kisos, shotnya dibaca panjang dan ada alif. Fiha, fa kasroh, ada ya mati, sehingga ini dibaca panjang. Fiha, nya juga dibaca panjang. Kemudian hadu, nah ini dibaca panjang. Wal ahbaru, kemudian min kitabi, tanya dibaca panjang karena ada alif. Kemudian wakanu, nah ini dibaca panjang, kafnya. Nu juga nun dhammah, kemudian ada wawu mati. Selanjutnya wala tashtaru, lam alif, wala, nah ini dibaca panjang. Tashtaru, ro-nya dibaca panjang, ro dhammah, kemudian ada wawu mati. Kemudian fihi, nah fihi, fi-nya dibaca panjang karena ada ya sukun. Kemudian ala, lamnya dibaca panjang karena ada alif. Itu contoh-contoh bacaan mat asli. Selanjutnya huruf mat itu sendiri ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, ketika ada alif yang sukun atau mati diiringi dengan harokat fathah, cirinya seperti ini. Ada huruf berharokat fathah, kemudian di belakangnya ada alif, harus dibaca panjang. Sedangkan ya sukun itu huruf yang berharokat kasroh bertemu ya sukun, dibaca panjang.
contohnya tadi 2 harokat. Kemudian huruf berharokat dhammah. Dhammah juga bertemu wawu. Dhammah huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, wawu mati. Nah, contohnya ini. Nah, kelihatan ya. Alladzina, dalnya dibaca panjang karena ada ya sukun, ini yang dicetak merah. Kemudian al-maghdubi, maghdubi. Nah, ini maghdubi, dotnya dibaca panjang untuk dhammah, kemudian ada wawu sukun. Kemudian al-alamina, mina, mim kasroh, kemudian ada ya sukun. Wa iyyaka, ya berharokat fathah diiringi alif, belakangnya ada alif, ini harus dibaca panjang. Kemudian innama, ma, huruf ma berharokat fathah, kemudian di belakangnya ada alif, baca panjang. Innama, nah begitu cara bacanya. Nah, sedangkan mat far'i itu sendiri adalah cabang dari bacaan mat. Sebenarnya ada 14 jenis bacaan mat, tapi di sini akan kita bahas 2 dulu, yaitu mat wajib muntasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib mutasil itu adalah mat artinya panjang, wajib artinya harus, mutasil artinya tersambung. Jadi definisi dari mat wajib mutasil itu sendiri adalah ketika ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Panjang bacaannya adalah 4 boleh atau 5 harokat. Biasanya lebih mudah siswa untuk membaca, yaitu dengan kalau tidak mengetuk meja atau bisa dengan itu menekuk jari. Nah, jarinya ditekuk. Contohnya yang pertama itu as-samai, namanya dengan tidak dengan ketukan, dengan tekuan jari. As-samai lebih memudahkan siswa dalam memahami bacaan. Kemudian sya'a, kemudian sawaun, ani'an, tabu'a. Nah, itu lebih memudahkan siswa dalam memahami bacaan-bacaan mat. Selanjutnya mat jaiz munfasil. Nah, mat jaiz munfasil itu sendiri adalah mat artinya menurut bahasa artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mat jaiz munfasil itu sendiri adalah ketika ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah, tetapi di lain kata, berarti di lain kalimat. Kebalikan dari mat wajib mutasil. Kalau tadi mat wajib mutasil itu tersambung, sedangkan mat jaiz munfasil adalah terpisah, 2 kalimat, 2 kata. Panjangnya sama dengan mat wajib mutasil, yaitu 4 atau 5 harokat. Nah, di sini ada contohnya di surat Al-Kautsar. Nah, itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Innanya itu dibaca panjang. Panjangnya berapa? 5 ketukan atau 4 ketukan. Kemudian di surah Al-Qadr, inna anzalna fi lailatul qadr. Inna dan anzalnahu itu 2 kata ya. Inna dan anzalnahu. Kemudian contoh lagi di ayat lain, wa ma adraka. Nah, ma-nya itu dibaca panjang. 4 ketukan boleh, 5 ketukan boleh. Wa ma adraka. Kemudian di surat Al-Kafirun ada wala antum abiduna ma a'budu. Contoh dari mat jaiz munfasil. Nah, paham ya? Nah, itu beberapa contohnya yang sedikit. Sekarang ini contoh yang agak banyak. Nah, ini cara membedakannya bagaimana? Tadi saya jelaskan. Nah, ini mat yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil.
di sini ditulis sya'a. Nah, ini satu kalimat sya'a. Sedangkan mad wajah ismul fasil 2 kalimat, bima dan unzila. Memnya ada alifnya sehingga ini namanya mad tabi'i. Di belakangnya unzila, alif atau hamzah. Ini namanya mad. Di lain kata berarti mad ismul fasil. Sedangkan sya'a, shin, alif, ini jelas mad tabi'i, di belakangnya ada hamzah. Si'an, nah ini sama, si'an, sin ya mati, di belakangnya ya. Ini a'lamu, nah nunnya ini panjang ya, asroh, di belakang ada ya. Kemudian a'lamu, kalimat lainnya adalah alif yang pertama. Nah, berarti ini bacaan mad ismun fasil. Terakhir su'an, sin, dumah, dan waw mati, di belakangnya ada hamzah. Ini jelas mad wajib mutasil. Kemudian yang lainnya qulu ataj'alu, qulu, lam, dumah, kemudian ada waw mati, di belakangnya waw mati ada alif. Ataj'alu, nah ini pasti ada cirinya, yaitu cirinya seperti apa ya, simbol atau kalau di tulisan Jawa itu layar ya, tulisan layar ya, itu menandakan bacaannya sangat panjang, 4 atau 5. Nah, di surah Baqarah ayat 6 dan ayat 16 itu ada contoh bacaan mad wajib mutasil. Di sini saya tulis innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim. Ini ada dipertebal menjadi biru ya. Panjang bacanya 4 atau 5 harokat. Sawaun, wawu, alif, ini jelas mad tabi'i, di belakangnya ada hamzah, makanya disebut mad wajib mutasil. Dan Baqarah ayat 16 ulaika. Nah, ini ulaika, lamnya ini panjang, kemudian ada alif, namanya mad wajib mutasil. Sedangkan di bawahnya, nah ini coba tebak. Ini kalimat apa? Kama amana wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Kama amana. Nah, ini coba tebak apa ini? Mad wajib mutasil apa mad jaiz munfasil? Nah, benar. Ini namanya mad jaiz munfasil. Karena apa? Kama. Nah, ini satu kalimat. Amana juga kalimat lain. Mim berharokat fathah, kemudian ada alifnya, di belakangnya ada amanah. Kalimat amanah didahului alif hidup. Kama amanah, ini jelas mad jaiz munfasil. Sedangkan bawahnya qolu anu minu, qolu lam dumah, ada wawu sukun, kemudian ada alif, qolu anu minu. Nah, ini jelas. Kemudian apalagi kama amana sufaha, kama amana sufaha, kama amana. Nah, ini sama seperti itu ya. Kemudian ala innahum humus sufaha, nah ini sama ya. Nah, inilah perbedaan antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, lebih jelasnya anak-anak bisa membuka di buku paket siswa, itu ada KMA 183 tahun 2019 kalau nggak salah, ada 20 di bab 4 kalau 3 itu. Nah, materi ini saya ambil dari situ. Makanya bila tidak paham dengan bacaan di buku, wajib bertanya dengan bapak ibu guru yang mengajar Al-Quran hadis supaya lebih jelas, dan contoh-contohnya itu harus benar mahraj dan makharijul hurufnya. Nah, penting bagi siswa akan belajar tajwid supaya memerindah bacaan juga jangan sampai merubah arti dari ayat Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya tentang mad far'i insyaallah akan saya buat di video-video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.